Untuk memberikan tugas, prosesnya hampir sama dengan aktivitas yang lainnya. Setelah menghidupkan mode ubah, klik tambahkan aktivitas, lalu pilih penugasan. Nah, setelah itu diberi judul. Nah, kemudian diberi deskripsi tugasnya. Di sini saya meminta anak-anak untuk melakukan dua hal. Yang pertama, write your reason why you admire him. Tuliskan alasanmu kenapa kamu mengagumi dia. Dia di sini adalah orang terkenal atau figur terkenal ya, yang berpengaruh. Kemudian yang kedua, mereka diminta untuk mencari artikel biografi mereka yang mereka kagumi tadi dari internet, kemudian di-upload di sini. Jadi yang perintah kedua adalah download his biography then upload it here. Sehingga ada dua hal yang perlu dikerjakan anak-anak. Tidak saya tampilkan di deskripsi supaya di depan tidak terlalu banyak tulisan, dan saya tidak memberikan uploadan contoh file karena perintahnya sudah jelas. Jika dirasa perlu ada contoh, boleh di-upload filenya. Kemudian ketersediaan ini waktu. Jadi diizinkan untuk menyetorkan tugas itu mulai kapan. Kemudian tanggal jatuh temponya kapan, tanggal batas akhirnya kapan. Jatuh tempo dan batas akhir ini dibedakan. Jatuh tempo berarti hanya menunjukkan bahwa periode pengumpulan berakhir. Batas akhir ini berarti setelah ini benar-benar sudah tidak bisa mengumpulkan lagi. Jika tidak diperlukan, ya ini nggak usah dicentang, dikosongi saja. Kemudian apakah perlu diingatkan gurunya untuk koreksi? Saya pikir tidak, karena kita akan selalu melihat pekerjaan anak-anak. Dan ini tidak perlu ditampilkan di deskripsi kalau saya, tapi kalau Bapak Ibu mau ditampilkan di deskripsi ya monggo silakan. Kemudian tipe pengajuan, tadi kan ada dua hal, menulis dan mengupload file, sehingga ada dua hal. Ini saya centang semua, teks daring, jadi menulis langsung di M-Class, kemudian mengirimkan berkas atau upload berkas. Nah, batas kata untuk penulisan saya batasi karena ini hanya menyebutkan alasan saja, 50 kata sudah cukup. Kemudian jumlah maksimum berkas yang dikirim cukup 1, tapi untuk memberikan cadangan anak-anak jika ada yang salah saya berikan 2. Kemudian ukuran maksimum pengiriman, karena ini hanya PDF, satu file atau Word, saya batasi sampai 500 KB sudah cukup. 500 KB. Nanti kalau ini terlalu kecil, anak-anak bisa kompres atau mengecilkan ukuran file. Tipe berkas yang diterima, nah yang diunggah oleh anak-anak adalah jenisnya ini. Nah, sebenarnya semua jenis file bisa diterima di M-Class, mulai dari audio, video dan sebagainya. Tapi di sini saya hanya menerima dokumen untuk pertanyaan ini, untuk tugas yang ini. Kemudian simpan perubahan. Jenis umpan balik saya berikan komentar saja langsung, jadi nanti ada kolom komentarnya, tidak ada lembar penilaian. Kemudian tidak ada berkas penilaian juga, hanya komentar. Jadi saya klik yang ini. Kemudian setelan pengajuan tugas, siswa harus klik tombol ajukan ya. Untuk bisa mengajukan ada tombolnya nanti. Kalau sudah konfirmasi, ada konfirmasi ya, menyetujui pernyataan pengajuan. Ini konfirmasi saja kalau akan diunggah.
Kemudian upaya dibuka kembali boleh atau tidak. Kalau boleh berarti bisa diketik manual atau otomatis ya, berapa kali, misalkan boleh diulangi sampai 3 kali karena ini hanya tugas saja. Dan setelan pengiriman grup tidak ada karena ini tugas individu. Jika sudah dikelompokkan ini bisa di setel. Kalau iya berarti nanti dalam grup itu hanya satu yang mengumpulkan, nanti yang lain otomatis akan mendapatkan ajuan tugas yang sama, jadi nggak perlu mengupload semuanya. Notifikasi beritahu pemberi nilai tentang pengajuan tidak. Pengajuan yang terlambat perlu diberitahu. Kalau memang perlu diberitahu ya nggak apa-apa, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian setelan bawaan untuk kabari siswa, perlu dikabari anak-anak kalau ada yang belum dikumpulkan, nanti bisa disetel juga. Kemudian nilainya maksimum 100, tetap tidak saya rubah. Penilaian langsung tanpa kategori. Kemudian modul umum juga tidak saya ganti. Pembatasan akses juga tidak saya ganti karena tidak saya isi, maksudnya karena ini untuk 4 kelas. Jika tugas masing-masing kelas berbeda, kita bisa setting di sini pembatasan akses yang grup dipilih kelas berapa. Nah, sehingga spesifik tugas ini untuk kelas berapa. Jika tidak, ya tidak usah diberi ini. Kemudian penyelesaian aktivitas, saya ingin anak-anak tidak menandai sendiri jika sudah selesai, tetapi saya ingin otomatis jika anak-anak sudah melihat atau sudah ngecek, sudah klik ya, dan sudah mengumpulkan, sudah upload. Siswa harus upload. Nah, kalau sudah dipenuhi ini berarti nanti dianggap sudah selesai. Saya tidak nyentang yang mendapatkan nilai dulu karena biasanya saya perlu waktu agak lama untuk menilai. Kalau ini saya centang, maka sampai saya menilai siswa ini dianggap belum tuntas atau belum menyelesaikan tugas yang ini. Oleh karena itu ini saya kosongi saja. Diharapkan selesai pada kapan, tidak saya aktifkan. Sudah selesai, saya simpan dan tampilkan. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau kita akan menilai, cukup klik nilai, akan muncul tugasnya anak-anak di sini. Dan boxnya di sini untuk menilai. Nanti tugasnya akan bisa dilihat di sini. Kalau memberikan komentar bisa diberikan di sini. Nah, jika sudah dinilai, nanti nilainya akan muncul di sini. Di bawahnya nilai ini akan muncul angka kalau sudah dinilai, dan file-filenya akan kelihatan di sebelah kanan ini. Dari sisi anak-anak, tugas itu bentuknya seperti ini. Ini yang kita buat tadi. Who is your favorite? Nah, ada 2 hal ya. To do-nya itu ada view yang harus dilakukan, view, lihat, dan to do lagi make a submission atau ajuan, membuat ajuan atau membuat tugas. Kalau diklik, nah ini sudah ada statusnya, belum dikerjakan, belum dinilai. Kalau mau dikerjakan, maka anak-anak harus klik add submission ini. Nah, ini online text-nya diberi ruang untuk menulis. Ya, misalkan I admire siapa because he is gitu ya. Kemudian ini untuk submission atau pengumpulan tugasnya, anak-anak biar
bisa upload file. Misalkan ini choose file, kemudian mereka bisa mengambil file dari komputer mereka masing-masing. Misalkan saja ini ya, misalkan. Oke. Kemudian upload file. Nah, ini sudah ada satu file. Kalau sudah, save changes. Nah, berarti dia sudah mengumpulkan file submission. Ini yang dikumpulkan ini. Kemudian online tag-nya ini. Nah, coba kita lihat apakah sudah ada di lembar penilaiannya. Nah, ini Arina Akmalia. Ini sudah muncul pekerjaannya, filenya di sini, tapi belum dinilai. Untuk menilai, kita klik aja nilai. Dan tidak perlu di-download, filenya sudah kelihatan di sini. Kalau misalkan mau dinilai, langsung kita nilai dari sini. Nilai tadi 100, kita beri nilai 85 misalkan. Sudah, kalau sudah, simpan perubahan. Berarti dia sudah mendapatkan nilai. Kita lihat di daftar nilainya. Nah, ini nilainya sudah muncul di sini. Demikian memberikan tugas dengan mengupload file dan menulis teks online. Mudah-mudahan bermanfaat.